Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick-Off Sang Underdog Part 26. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Jae-yun kemudian ikut dengan anak-anak lainnya mengikuti Hong Hak-chul ke parkiran mobil. Hong Hak-chul meminta Jae-yun dan Seung-ho untuk ikut bersamanya sementara yang lainnya bisa pergi duluan. Mendengarnya mereka bertiga merasa sangat senang karena mereka langsung bisa pulang dan bersantai. Mereka berdua pun masuk ke dalam mobil mengikuti Hong Hak-chul tanpa tahu mereka akan dibawa kemana. Park Cha-dol juga pamit pergi duluan meninggalkan mereka berdua karena ia harus pergi les. Ditinggal berdua, Kang Maru menjadi gugup dan bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan. Yuna mengatakan kalau ia ingin segera mengganti bajunya untuk menyegarkan diri. Dengan perasaan gugup, Kang Maru juga mengatakan hal yang sama kalau ia juga ingin mengganti bajunya. Kang Maru seketika berlari meminta Yuna mengikutinya karena seingatnya ada kamar mandi di sekitar sini. Sesampainya di sana terlihat kamar mandinya sangat menyeramkan yang membuat Yuna merasa takut dan menanyakan apakah ini benar adalah kamar mandinya. Kang Maru membenarkannya dan mengatakan sebaiknya mereka segera mengganti baju. Yuna memegang pundak Kang Maru dengan wajah pucat dan ketakutan sambil mengatakan sepertinya ia akan pingsan melihat tempat ini. Kang Maru mencoba menenangkannya dan mengatakan kalau ia tidak yakin ada kamar mandi lagi di sekitar sini. Kang Maru kemudian dengan cepat berlari ke sudut kamar mandi dan memberitahukan kalau ada jendela di belakang sini. Ia rasa bisa berbicara dengan Yuna seperti ia berada di sampingnya, jadi jika ada apa-apa ia akan ada di sini dan akan langsung membantunya. Mendengarnya Yuna merasa lebih baik dan mengatakan kalau ia akan melakukannya. Di samping kamar mandi, Kang Maru mulai mengganti bajunya sementara Yuna berada di dalam dan mereka saling mengobrol dari jendela. Kang Maru terus mengajak Yuna mengobrol agar tidak membuatnya takut sendirian di dalam sana. Tak lama Kang Maru pun selesai mengganti bajunya di mana Yuna juga memberitahukan kalau ia sebentar lagi akan selesai dan segera keluar. Yuna lalu memuji Kang Maru dengan mengatakan kalau Kang Maru sangat keren saat dia bermain sepak bola, di mana ini membuat Kang Maru merasa tersipu yang membuat wajahnya memerah. Ia memberanikan dirinya dan juga ingin memuji Yuna menyebutnya sangat cantik. Namun sontak tiba-tiba saja Yuna berteriak yang membuat Kang Maru merasa panik dan segera berlari masuk menghampiri Yuna. Ia membuka pintu dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Yuna menunjuk seekor kecoa dan mengatakan kalau serangga itu sangat besar dan mengganggunya seperti Seung-ho. Dengan cepat Kang Maru langsung menginjaknya sambil meminta Yuna untuk tenang karena semuanya telah selesai. Melihatnya Yuna bersorak bahagia mengatakan kalau akhirnya serangga mirip Seung-ho itu mati juga. Yuna langsung merangkul tangan Kang Maru dengan penuh bahagia sambil mengucapkan terima kasih yang membuat Kang Maru terkejut dan terdiam dengan situasi yang begitu tiba-tiba ini. Pikirannya melayang tinggi penuh bahagia mengatakan ini benar-benar adalah surga. Sementara itu Hong Hak-chul membawa mereka berdua ke Stadion Sewon yang entah apa yang akan mereka lakukan di sini. Di dalam stadion Jae-yun merasa kagum dan kembali bernostalgia melihat para pemain yang sedang bermain. Sambil tersenyum Hong Hak-chul menanyakan bukankah ini terlihat bagus. Jae-yun mengiyakannya sementara Seung-ho ia tak begitu peduli dan hanya fokus memandangi HP-nya. Hong Hak-chul mengatakan bukankah akan bagus jika mereka bagus dalam bermain sepak bola. Setidaknya mereka bisa bermain di lapangan ini dan berlatih sesekali di tempat yang bagus seperti ini. Selain itu mereka juga bisa bertemu dengan pemain profesional dan mendapatkan saran dari mereka lalu latihan bersama. Seung-ho yang mendengar ocehan Hong Hak-chul mulai penasaran dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya diinginkan orang ini dari mereka. Hong Hak-chul lalu meminta mereka untuk melihat Lee Jae-ho yang sedang berlatih. Ia memberitahukan kalau Lee Jae-ho adalah pemain belakang dan dia akan menjadi pemimpin di Leverkusen. Dia akan langsung terbang ke Jerman tepat setelah tamat dan pemasukannya akan mencapai hampir miliaran dolar. Itulah mengapa masuk akal dia jadi sangat profesional dalam dunia sepak bola. Selanjutnya ada Huyong Baek sang penjaga gawang yang hebat. Dia sudah menandatangani kontrak dengan Sewon. Kontraknya masih semi-profesional sekarang, tapi pasti ada waktunya dia akan menjadi pemain profesional yang artinya skillnya sudah diakui dan tidak diragukan lagi. Setelah menjelaskannya Hong Hak-chul seketika menanyakan pendapat mereka berdua, apakah mereka berpikir bisa mengalahkan orang-orang ini, khususnya kepada Seung-ho bisakah dia mengalahkan pertahanan Lee Jae-ho, dan untuk Jae-yun bisakah dia menandingi Huyong sebagai penjaga gawang yang secara tidak langsung mereka sudah disebut sebagai pemain profesional. Hong Hak-chul menoleh menatap mereka dan sedikit meninggikan suaranya mengatakan kalau ia berpikir mereka tidak bisa mengalahkan dua orang itu. Mendengarnya mereka berdua memandangi Hong Hak-chul dengan sorot mata
mata yang berbeda, mereka merasa tertantang sementara Hong Hakchul hanya tersenyum melihat ekspresi mereka. Hong Hakchul kemudian berjalan pergi dan mengatakan kalau pemandangan di sini sangat bagus tapi sepertinya ia harus pergi. Sebelum itu ia memberikan uang kepada Jaeyun dan memintanya untuk pulang dengan taksi saja. Jaeyun kemudian memanggil Hong Hakchul dengan sebutan pelatih dan menanyakan alasan mengapa dia menunjukkan hal ini kepadanya dan apa yang dia harapkan darinya yang bukan siapa-siapa. Jaeyun tertunduk meminta penjelasan Hong Hakchul dan mengatakan bahkan dia belum pernah melihatnya bermain. Hong Hakchul menjawabnya kalau ia sudah pernah melihat Jaeyun bermain di mana ini membuatnya terkejut. Hong Hakchul mengungkapkan bahwa ia sudah pernah melihat Jaeyun bermain saat SMP dan saat itu pelatih Jin Seop yang memegang alih. Hong Hakchul mengatakan kalau ia sudah melihat permainan mereka berdua baik itu secara langsung maupun online. Hong Hakchul mengatakan kalau permainan Jaeyun sudah sangat bagus dan sudah jelas dia punya talenta, di mana ini membuat Jaeyun terdiam tak menyangka seorang pelatih terkenal akan mengatakan hal seperti itu kepadanya. Hong Hakchul tersenyum memberitahu Jaeyun bahwa ia tidak mengatakan ini hanya untuk menghiburnya, ini hanyalah insting seorang penjaga gawang yang bisa menyadari penjaga gawang lainnya. Dan untuk Seng Ho, Hong Hakchul memberitahukan kalau ayahnya selalu menelponnya tiap hari dan sepertinya dia sangat khawatir dengan masa depannya. Mendengarnya Seng Ho terdiam dengan mata yang terbuka lebar di mana Hong Hakchul mengatakan sebaiknya Seng Ho melakukan yang terbaik. Seng Ho seketika menanyakan dengan serius kepada Hong Hakchul jika ia mengalahkan Lee Jae-ho apakah ia bisa ikut pergi ke Eropa. Hong Hakchul mengatakan pertahanan Lee Jae-ho sangat bagus jadi ia akan membawanya ke Leverkusen. Karena menurutnya anak itu akan menjadi lebih baik dan berkembang di sana. Hong Hakchul menanyakan bagaimana Seng Ho akan mengalahkan pertahanan Lee Jae-ho sedangkan dia baru kelas 1. Tapi jika Seng Ho benar bisa melakukannya maka tidak ada yang akan meragukan penyerang sepertinya. Sambil berbalik dan berjalan pergi Hong Hakchul mengatakan kalau ia mungkin akan memikirkannya. Tapi sebelum itu pernahkah Seng Ho mengalahkan pertahanan Lee Jae-ho? Setelah mengatakan semua yang perlu ia katakan Hong Hakchul dengan cepat berlari pergi meninggalkan mereka berdua sambil mengatakan sepertinya ia telat pulang. Dari atas mereka berdua terus memandangi orang yang menjadi saingan mereka sesuai yang dikatakan oleh Hong Hakchul. Tak lama Lee Jae-ho menyadari keberadaan mereka dan melambaikan tangannya menanyakan kepada Seng Ho apa yang dia lakukan di sini. Melihat Jaeyun yang berada di sampingnya Lee Jae-ho dan Kim Jin-woo mengenalinya dan mengatakan kalau itu adalah pemain yang datang ke upacara pembukaan pemain pemuda dan kemudian menghilang. Mereka mengatakan kalau mereka mengingat wajahnya dengan baik karena wajahnya terlihat menakutkan, di mana Jaeyun yang mendengarnya mulai merasa kesal bergumam menyebut mereka dasar sialan. Shin Dong-wook yang mengetahui kalau ada anak SMA Haja di sini ia dengan cepat berlari ke pinggir lapangan, ia pun menangis sejadi-jadinya dan merengek ketika mengetahui kalau itu bukanlah Kang Maru. Kim Dong yang melihat Seng Ho bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan bocah itu di sini. Seng Ho kemudian mulai angkat bicara menanyakan kepada Lee Jae-ho apakah benar dia akan pergi ke Leverkusen setelah dia lulus. Dengan perasaan canggung Lee Jae-ho membenarkannya dan menanyakan mengapa Seng Ho menanyakannya dengan begitu tiba-tiba. Seng Ho kembali menanyakan berapa banyak mereka akan membayar Lee Jae-ho. Lee Jae-ho tak menjawabnya dan malah balik menanyakan mengapa Seng Ho menanyakan pertanyaan seperti ini. Seng Ho tak menjawabnya dan kembali bertanya menanyakan apa yang dipikirkan orang tua Lee Jae-ho tentang dirinya yang bermain di liga profesional. Dengan perasaan canggung dan kebingungan Lee Jae-ho menjawabnya kalau tentu saja orang tuanya sangat senang. Seng Ho kembali menanyakan apakah mereka bangga dengannya. Lee Jae-ho menjawabnya sambil tersenyum dan percaya diri mengatakan kalau tentu saja orang tuanya sangat bangga. Mendengarnya Seng Ho pun berhenti bertanya dan tertunduk lemas yang entah apa yang ia pikirkan. Situasinya benar-benar sangat bertolak belakang dengan Lee Jae-ho yang mendapatkan support penuh dari kedua orang tuanya. Tak lama Huyong pun datang dan menanyakan apa yang mereka lakukan di sini. Lee Jae-ho menunjuk Jaeyun dan menanyakan apakah dia tidak ingin menyapanya. Melihatnya Huyong menunjukkan rasa ketidaksukaan dan menyebut Jaeyun hanyalah pemain pengganti yang tidak penting. Huyong menatap Jaeyun dengan tatapan tajam dan menegaskan kalau dia dikeluarkan dari tim karena dia tidak memiliki apa yang dibutuhkan oleh tim. Mendengarnya Jaeyun tersenyum sementara matanya melotot dengan sangat tajam. Seng Ho yang melihatnya merasa ketakutan dan bergumam mengatakan kalau bibirnya tersenyum tapi matanya seakan-akan ingin membunuh. Lee Jae-ho kemudian melirik menatap mereka yang bertatapan dengan begitu intens dan menyadari kalau ada sesuatu yang menarik di sini, ia pun memanggil mereka berdua untuk turun ke lapangan dan bermain.
Le Jaeho mengatakan sebaiknya mereka melihatnya secara langsung. Penjaga gawang mana yang terhebat. Mendengarnya Huyong tertawa sejadi-jadinya, ia mengatakan kalau orang besar itu sudah berhenti bermain bola jadi bagaimana bisa ia dibandingkan dengan orang biasa dan profesional. Mendengarnya Jaehyun hanya menghela nafas menyebut Huyong dasar bocah, ia lalu meminta Seng Ho agar sebaiknya mereka segera pergi karena jika terlalu lama mereka tidak akan mendapatkan taksi. Sementara itu Huyong dari bawah terus saja meledek dan menyuruh mereka untuk pulang saja jika sudah puas menonton. Saat Jaehyun akan pergi Seng Ho menghentikannya dan mengajaknya untuk mencobanya. Seng Ho mengatakan ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengetes skill mereka dengan orang-orang hebat ini. Tanpa banyak bacot mereka langsung turun ke lapangan dengan petantang-petenteng kedua tangan di dalam saku celana. Jaehyun dengan sedikit tegas menanyakan jadi bagaimana mereka harus melakukannya. Huyong merasa terganggu dengan gaya mereka dan sedikit meledek menanyakan mengapa mereka bergaya seperti itu dengan kaki yang terbuka lebar. Dengan perasaan kesal Jaehyun mengumpat dan menegaskan kalau ini artinya mereka sangat percaya diri. Le Jaeho kemudian menjelaskan aturannya dengan mengatakan bagaimana jika mereka melakukan tendangan bebas, mereka berdua akan bergantian menjaga gawang dan setiap orang mendapatkan 5 tendangan. Namun Seng Ho kurang setuju dengan aturan tersebut. Seng Ho ingin ia dan Le Jaeho juga ikut berpartisipasi dan berkompetisi satu sama lain. Mereka akan membentuk tim penendang dan penjaga. Jika ia yang menendang maka Huyong yang menjaganya dan begitu juga sebaliknya. Mendengarnya Seng Ho yang berbicara terlalu santai dengannya dan terkesan meremehkan, Le Jaeho pun merasa kesal dan tertantang. Mereka pun akhirnya setuju untuk bertanding di mana ini akan menjadi tim SMA Haja melawan SMA Sewon. Mereka saling menatap tajam penuh persaingan ingin saling menyingkirkan. Sebelum pertandingan dimulai Kim Dong tiba-tiba menghampiri Seng Ho dan mengatakan kalau seharusnya dia melawannya lebih dulu. Kim Dong memberitahu Le Jaeho bahwa jika dilihat dari posisi bukankah lebih masuk akal jika ia yang berhadapan dengan bocah baru ini? Le Jaeho hanya memasang ekspresi konyol dan mengatakan apakah memang begitu? Kim Dong dengan tegas kemudian memberitahu Seng Ho kalau sebaiknya mereka saja yang bertanding karena mereka sama-sama anak tahun pertama dan juga menempati posisi penyerang. Karena Seng Ho sama sekali tak mengatakan apapun, Kim Dong kemudian meledeknya dengan mengatakan apakah mungkin dia takut. Sontak Seng Ho langsung menyuruh Kim Dong untuk minggir. Ia mengatakan kalau saat ini ia ada urusan yang lebih penting sambil menatap Le Jaeho. Dengan semangat membara Seng Ho meminta Le Jaeho agar sebaiknya mereka bertanding karena ia hanya perlu mengalahkannya. Melihat ekspresi Seng Ho, Kim Jinwo menanyakan apakah Le Jaeho telah melakukan sesuatu kepada bocah itu. Le Jaeho menjawabnya kalau rasanya ia sama sekali tak melakukan sesuatu tapi ini rasanya menakutkan melihat bocah itu bertingkah seperti itu. Seng Ho terus memasang ekspresi menyeramkan di mana ini membuat Kim Dong yang tersungkur di pelukan Jaehyun terdiam dan bertanya-tanya apa yang salah dengan bocah itu. Mereka kemudian melanjutkannya dan bersiap bertanding. Yang harus penendang lakukan adalah menendang keluar dari kotak penalti yang telah dipasangi dinding pertahanan. Mereka akan bergantian menendang dan tim yang mencetak gol terbanyak setelah 5 tendangan dia yang akan menjadi pemenangnya. Di tendangan pertama Le Jaeho yang akan melakukannya, ia menempatkan bola dengan hati-hati di mana Kim Jinwo menanyakan apakah Le Jaeho tidak ingin mencoba tendangan yang sudah dia latih beberapa hari ini. Mendengarnya Le Jaeho merasa bersemangat dan mengatakan kalau sepertinya ia memang harus mencobanya. Ia meminta Kim Jinwo untuk segera memberinya spidol. Mereka pun mulai menandai sepatu dan bola yang akan ditendang Le Jaeho dengan spidol, di mana Seng Ho yang melihatnya dari belakang bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan bocah-bocah ini. Le Jaeho menandai sepatunya di antara bagian dalam dan atas sepatunya, sementara bolanya mereka menandainya di tengah bawah bola sebagai tempat Le Jaeho akan menendang. Jaehyun kemudian berjalan ke gawang dan juga mulai bersiap. Huyong menawarkan sarung tangannya dan menanyakan apakah Jaehyun ingin memakainya, namun Jaehyun menolaknya dengan alasan kalau itu sangat bau, di mana Huyong yang mendengarnya merasa kesal dan mengumpat menyebut Jaehyun dasar bocah angkuh. Ia mengatakan akan menghancurkan Jaehyun dan sikap sombongnya itu. Jaehyun seketika berhenti dan berubah pikiran meminta Huyong untuk meminjaminya sarung tangannya. Jaehyun melompat-lompat di tengah gawang merasa bersemangat dan nostalgia. Ia mengatakan aroma rumput yang lembut inilah yang sangat ia rindukan. Dari kejauhan Le Jaeho kemudian menegurnya menanyakan apakah dia telah siap. Dengan penuh semangat Jaehyun menghentakkan tangannya meminta Le Jaeho untuk segera memulainya karena ia sudah sangat siap dan tidak sabar. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.